Di tengah aktivitas sosial, agama, dan budaya, kami mendapati sebuah inisiatif yang menginspirasi dan memberi harapan dan keberkahan, yaitu Bank Sampah Sekumpul. Pada tahun 2010, Bank Sampah Sekumpul didirikan dengan satu komitmen utama, melindungi lingkungan kita yang indah. Setiap hari warga Sekumpul dengan sukarela membawa sampah mereka ke sini, sebagai awal dari perubahan besar. Di Bank Sampah Sekumpul, sampah-sampah ini tidak lagi dianggap sebagai limbah. Mereka melihatnya sebagai sumber daya yang tak terbatas, menciptakan berbagai produk daur ulang yang bermanfaat. Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi menjelaskan bagaimana proses manajemen sebuah bank sampah bisa berjalan efektif dan sangat berkontribusi bagi lingkungan. Jadi di Bank Sampah Sekumpul ini kita rutinitas setiap hari kita buka seperti biasa dari jam 8 pagi aktivitas sampai jam 2 siang itu untuk layanan terhadap masyarakat yang ingin menabung sampah dan yang lainnya. Kemudian ada sistem juga di tempat kita itu untuk layanan kepada masyarakat dalam pengangkutan sampah rumah tangga. Nah, jadi kita juga ada armada di sini untuk melayani masyarakat mengangkut sampah mereka ke TPS seperti itu yang nantinya akan kita pilah dan selanjutnya yang residu kita bawa ke TPA. Kita di sini bagian yang mungkin dikatakan sangat membantu karena kapasitas pemerintah kan tidak semua bisa terjangkau. Artinya sebenarnya seharusnya penanganan sampah di desa ataupun kelurahan itu ditangani oleh desa dan kelurahannya masing-masing. Karena sampah ini kan dari kita nih, dari ibaratnya individu ataupun kelompok yang menimbulkan sampah, kemudian sampahnya harusnya jadi tanggung jawab sendiri. Nah, memang pemerintah daerah punya tanggung jawab, tapi mereka hanya dari TPS ke TPA. Nah, dari rumah, dari kita sendiri itu harus kita sendiri yang ngantar. Bukan kita taruh di pinggir jalan atau bukan kita taruh sembarangan. Nah, di situ juga lah peran bank sampah ini. Kemudian bank sampah ini juga salah satu lembaga yang menjadi poin penting dalam pengurangan timbulan sampah. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya bank sampah ini, masyarakat itu mulai memilah sampah dari rumah, sampah mereka yang terpilah dibawa ke bank sampah untuk ditabungkan. Nah, yang ditabungkan itulah mereka akan menjadi nilai rupiah nantinya, seperti itu. Dan kita tidak hanya secara tunai juga, karena kita berharap masyarakat juga lebih tertarik, makanya kita bisa pembelian token listrik, kemudian juga kuota dan lainnya, pembayaran PDAM listrik dalam bentuk digital. Kemudian juga ada toko sembako, nah ini kan bisa dilihat ditukar segala macam. Dan terbaru kita, tapi ini masih dalam tahap uji coba untuk timbangan digital. Jadi masyarakat udah bisa lewat aplikasi lihat saldo mereka sendiri. Udah lihat jenis sampah. Memantau melalui betul, melalui gadget mereka udah bisa memantau seperti itu. Inovasi. Ya, jadi inovasi kita yang terbaru itu kita juga harus berbasis digital kan saat ini, tidak bisa hanya manual saja mengingat zaman yang sudah terus berkembang seperti itu. Kalau harapan mungkin terbesarnya adalah bank sampah ini akan menjadi industri yang besar karena belum ada di Kalimantan industri untuk persampahan. Kenapa jadi saya sampaikan seperti itu, walaupun mungkin sangat jauh lagi, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena selama ini pun semua hanya berasal dari keyakinan. Kita yakin bahwa bank sampah itu bisa maju, yakin bank sampah ini bisa berkembang. Dan pada kenyataannya dalam beberapa tahun ini alhamdulillah bisa dilihat orang banyak, dikenal segala macamnya. Harapan tertinggi secara pribadi dan mungkin dapat juga yang lainnya rasakan adalah di Kalimantan ini belum ada industri yang biji plastik langsung bercetak. Nah, jadi belum ada lagi yang langsung jadi ember, belum ada yang langsung jadi toples dan segala macam. Kalau kita bisa sampai industri besar itu, ya, jadi pabrik industri itu, jangan ditanya lagi, udah kita kelola sendiri di Kalsel dan harga sampah bisa lebih tinggi. Selama ini kan ngirimnya ke Pulau Jawa nih, kita perlu cost yang banyak. Nah, cost yang banyak, kemudian akhirnya harga itu kan ditentukan industri. Nggak bisa kita fluktuatif tiap bulan itu ditentukan mereka, nggak bisa kita nentuin harga sekian ke masyarakat, sementara industri nggak nyampe segitu, nggak mungkin. Jadi kalau kita punya industri sendiri, kita bisa enak nentuin harga kayak gitu. Setidaknya lebih menguntungkan banyak masyarakat, karena kan di tempat kita sendiri. Jadi kalau untuk secara umum gitu ya, pada seluruh masyarakat, saya hanya berharap dan selalu mendoakan dampak sampah
ini tidak hanya kepada kebersihan saja. Karena dampak sampah ini berdampak kepada perubahan iklim kita. Karena membakar sampah, iklim kita yang berubah saat ini, dan iklim yang ekstrim ini juga berdampak kepada perekonomian masyarakat. Lahan yang tidak bisa lagi subur, kemudian padi dan segala macam tidak sebagus dulu, karena sampah plastik di mana-mana di tanah, segala macam dia merusak. Nah, disitulah perlunya kita, ayo sama-sama kita saling menyadarkan bahwa ternyata sampah ini merupakan penimbul emisi yang besar juga untuk lingkungan kita. Dan jangan lupa dalam menangani sampah ini niatkan aja ibadah dalam menjaga bumi kita. Peran Bank Sampah Sekumpul dinilai sangat penting, berbasis dari masyarakat kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri juga yang mengolahnya menjadi suatu produk. Bank Sampah Sekumpul tidak hanya mengubah sampah, tetapi juga mengubah hidup masyarakat sekumpul. Mereka memberikan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini, Bank Sampah Sekumpul telah menjadi inspirasi bagi banyak komunitas di seluruh dunia. Mereka memiliki visi untuk terus tumbuh dan mengubah lebih banyak sampah menjadi berkah. Bank Sampah Sekumpul adalah bukti bahwa dengan semangat, kerja keras, dan komitmen, kita semua dapat berkontribusi untuk menyelamatkan bumi kita. Mari meniatkan untuk selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah, dan menjaga bumi tempat tinggal kita bersama.